Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan presentasikan tentang hierarchical clustering untuk clustering data dari mata kuliah aplikasi kecerdasan komputasional. Nama saya Dewi Kasya Putra dengan NIM 17143111037. Apa itu clustering? Clustering adalah metode penganalisan data yang sering dimasukkan sebagai salah satu metode data mining yang tujuannya adalah untuk mengelompokkan data dengan karakteristik yang sama ke suatu wilayah yang sama dan data dengan karakteristik yang berbeda di wilayah yang lain. Jenis-jenis clustering ada dua, yaitu hierarchical clustering dan partial clustering. Hierarchical clustering adalah pada hierarchical clustering data dikelompokkan melalui suatu bagan yang berupa hierarki di mana terdapat penggabungan dua grup yang terdekat setiap iterasinya ataupun bagian dari seluruh set data ke dalam clustering. Pada materi kali ini kita menggunakan dataset credit card untuk mengcluster datanya. Data di sini merupakan diambil dari website Kaggle. Di dalam dataset ini terdapat 9.000 data yang terdiri dari 18 kolom, 18 fitur, yaitu customer ID, balance, dan yang ini semua. Lalu selanjutnya kalian download datanya, lalu kalian upload ke dalam Google Drive kalian untuk file CSV-nya. Sini saya sudah mendownloadnya dan sudah menguploadnya ke dalam Google Drive saya dan merubah namanya menjadi data.csv. Setelah kalian upload datanya ke dalam Google Drive, selanjutnya kalian buat Google Colab di dalam folder yang tadi. Dari ini buat baru, lalu ke lainnya, lalu ke Google Collaboratory dan buat ini. Karena sebelumnya saya sudah membuat kode untuk clustering ini, kita akan menggunakan yang sudah dibuat saja. Dan ini adalah tampilan awal untuk Google Collaboratory kita dan juga kode-kodenya yang sudah saya siapkan sebelumnya. Untuk kode pertama, yaitu kita harus mengimport package dan library kita ke dalam Google Colab. Yang pertama yaitu library NumPy. Library NumPy yaitu untuk mengolah data pertama untuk array dan melakukan komputasi array Anda dan digunakan untuk membaca file CSV Anda ke dalam data table. Lalu selanjutnya yaitu library Seaborn, yaitu digunakan untuk melakukan plot variable dalam bentuk diagram batang. Selanjutnya yaitu library Silhouette Score yang digunakan untuk mengukur kualitas cluster yang terbentuk. Dan selanjutnya yaitu standard scaler yang digunakan untuk melakukan processing dan menyeragamkan tentang nilai data pada dataset. Lalu selanjutnya ada PCA dan Gaussian Similarity yang digunakan untuk reduksi fitur data sehingga dapat dilakukan visualisasi dua dimensi. Lalu kita run. Setelah selesai di run, semua library dan package ini akan terinstall ke dalam Google Colab kita. Selanjutnya kita akan membuka dan mengakses Google Drive kita, mengakses dataset kita tadi yang sudah kita simpan ke dalam Google Drive tadi menggunakan kode ini. Dan ini sudah masuk ya, karena kalau membuat baru akan membutuhkan izin dulu, lalu kita masukkan izin kalau sudah mendapatkan link. Lalu selanjutnya, karena di dalam file CSV ini terdapat kolom customer ID yang tidak digunakan, maka kita bisa menghapusnya menggunakan kode ini. Kita run. Lalu selanjutnya
akan mengecek apakah terdapat data yang kosong menggunakan kode ini. Jalan. Ya, di sini terdapat 313 data yang kosong dan kredit limit terdapat 1. Untuk mengisi nilai yang kosong tersebut menggunakan codingan ini, kita run saja. Dan semua yang kosong tadi sudah terisi semua. Ini 0 ini berarti sudah tidak ada lagi yang kosong nilainya. Lalu preprocessing selanjutnya yaitu menyeragamkan tentang nilai pada tiap fitur kolom dataset menggunakan standard scaler untuk memetakan nilai data yang baru berdasarkan perhitungan nilai rata-rata dan variansi dari tiap kolom. Kita run saja. Dan ini adalah datanya. Dan selanjutnya hierarki data dapat digambarkan dalam dendrogram. Itu dilakukan pemangkasan data yang ditampilkan dalam option truncate mode. Truncate mode ini apabila tidak dipangkas pada truncate mode ini kita menggunakan yang level. Jalan dulu. Akan muncul dendrogram seperti ini. Jika tidak dipangkas truncate mode-nya, jika ini diganti dengan non, dia akan melakukan visualisasi pada keseluruhan data yang berjumlah 9.000 data tadi dan akan memerlukan waktu yang cukup lama. Jika sudah muncul semua datanya, ini 9.000 data akan muncul seperti ini semua. Ini banyak sekali. Guys, kita kembalikan saja ke level yang tadi. Run. Lihat yang lebih rapi daripada yang tadi, 9.000 data. Dari dendrogram ini, clustering menjadi 2 cluster, dapat dilakukan dengan memotong satu garis teratas. Nah, ini. Untuk menentukan jumlah cluster terbaik, dapat menggunakan silhouette score. Dilakukan perhitungan untuk 2 jumlah cluster hingga 10 cluster. Sini. Semakin tinggi nilai silhouette score, maka semakin baik cluster yang terbentuk. Kita run dulu. Ya, di sini terlihat ada cluster 2 yang memiliki nilai tertinggi. Hasil clustering dikatakan baik jika data-data dalam satu cluster berbeda jauh dengan data cluster lain atau memiliki interclass variance yang tinggi dan apabila data dalam satu cluster mirip dengan yang lainnya. Lalu selanjutnya melakukan clustering dengan metode hierarchical clustering dengan jumlah 3 cluster. Lalu kita run dulu. Lalu akan muncul data-datanya. Terlihat di sini pada cluster pada data pertama, ke-4 dan ke-5 pada memiliki kemiripan pada beberapa kolomnya, dan ketiga data tersebut berbeda jauh dengan kolom 2 dan kolom 3. Lalu selanjutnya melakukan visualisasi frekuensi nilai suatu fitur dari masing-masing cluster. Kita run dulu. Nah, ini dia.
visualisasi frekuensinya, nilai suatu fitur dari masing-masing cluster. Di sini pada kolom balance cluster 1 dari nilai min 1 sampai ke 3. Lalu selanjutnya yaitu menvisualisasikan cluster bisa menggunakan scatter plot agar lebih mudah dipahami. Karena scatter plot digambarkan pada bidang 2 dimensi, maka hanya bisa mengakomodasi data dengan 2 fitur, yaitu untuk sumbu X dan sumbu Y. Padahal data yang digunakan memiliki 17 fitur. Mengawalkan 18 fitur karena dihapus salah satunya dari 17. Maka perlu mereduksi dimensi dari 17 menjadi 2 menggunakan metode PCA. Sini taruh dulu. Setelah selesai, maka ini sudah menjadi 2 ya, X dan Y. Lalu setelah terbentuk data baru dengan 2 fitur X dan Y tadi, dilakukan perwarnaan dan pelabelan pada cluster menggunakan metode ini. Taruh dulu. Dan ini adalah scatter plot hasil dari visualisasi clustering dataset kartu kredit tadi dalam 3 buah cluster, yaitu cluster 0, 1, dan 2. Cluster 0 yang berwarna merah, cluster 1 yang berwarna biru, dan cluster 2 yang berwarna hijau. Dan sekian presentasi tentang clustering dengan menggunakan hierarchical clustering. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.